Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang beranggotakan Nadia Yuliantika NIM 244, Anistina Saputri NIM 257, Angga Wahyudi NIM 277, Iqfa Ramadhani NIM 279, Cynthia Koirunisa NIM 286, Della Dwi Maharani NIM 290. Kami akan mempresentasikan materi mengenai teori pemungutan suara. Materi yang pertama yaitu inefisiensi dan keterpaksaan. Dalam pemungutan suara dengan sistem mayoritas sederhana, terdapat kemungkinan suatu proyek yang dilaksanakan merupakan proyek yang tidak efisien dan beberapa orang dipaksa untuk menerima proyek tersebut walaupun mereka memperoleh manfaat yang sangat kecil dari proyek tersebut. Selanjutnya yaitu teori Wicksell. Menurut Wicksell, cara pemungutan dengan suara mutlak 100% hasilnya akan sama dengan sistem harga pada pasar persaingan sempurna. Jadi, menurut Wicksell, penentuan harga untuk barang publik atau barang sosial tidak dapat dilakukan dengan cara sistem pasar pada masyarakat yang jumlahnya besar, sehingga harus dilakukan dengan sistem pemungutan suara. Dan hanya sistem pemungutan dengan suara mutlak setuju 100% yang dapat menyamai hasil yang dicapai melalui sistem harga untuk barang swasta. Wicksell menyadari juga bahwa cara pemungutan dengan suara mutlak akan menghambat pelaksanaan perekonomian karena sangat sulit memperoleh suara bulat dalam suatu pemungutan suara. Karena itu, dari segi praktis, ia mengusulkan cara yang kedua yaitu relatif suara, di mana 5/6 suara yang menang. Teori Buchanan dan Tulloch. Buchanan dan Tulloch juga mengemukakan pendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi cara pengambilan keputusan. Mereka menganalisa beberapa jumlah suara, sebaiknya yang menang dalam suatu pemungutan suara. Buchanan dan Tulloch mengemukakan suatu teori mengenai jumlah yang diperlukan dalam suatu pemungutan suara untuk melaksanakan suatu proyek dengan mempertimbangkan biaya bagi seluruh masyarakat. Dasar penentuan suara yang dikemukakan oleh Buchanan dan Tulloch merupakan dasar analisis yang berguna untuk menentukan dilaksanakannya atau tidaknya suatu pilihan ataupun proyek. Selanjutnya, D. Teori pemungutan suara. Pengertian pemungutan suara merupakan alternatif dalam menentukan kesukaan dan ketidaksukaan masyarakat akan barang publik termasuk pembiayaan akan barang publik. Pemungutan suara dilakukan karena sistem harga dapat dipakai untuk menunjukkan kesukaan masyarakat akan barang publik tersebut. Hasil pemungutan suara tergantung pada yang pertama, distribusi suara di antara para pemilih, yang kedua, cara penentuan hasil pemungutan suara. Jadi, dalam hal pemungutan suara ada suatu hubungan searah antara efisiensi dan biaya. Semakin besar efisiensi hasil pemungutan suara, maka semakin besar pula biaya pemungutan suara dan begitu juga sebaliknya. E. Pilihan berdasarkan suara bulat atau aklamasi. Cara pemungutan suara dengan cara bulat di mana 100% orang setuju akan diadakan proyek merupakan cara yang paling baik. Ini disebabkan karena cara ini dapat melindungi golongan minoritas dalam masyarakat. Misalnya, pemerintah akan melaksanakan proyek pembangunan DAM. Dari pemilih 99% setuju dan 1% tidak setuju, maka proyek tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada pihak yang tidak setuju. Namun, cara aklamasi sangat sulit mencapai suatu keputusan terutama apabila jumlah pemungut suara dalam jumlah besar. Semakin besar jumlah orang akan semakin sulit mencapai keputusan. F. Pilihan berdasarkan suara terbanyak. Berdasarkan cara ini keputusan diambil apabila jumlah orang setuju lebih besar dari jumlah orang yang tidak setuju. Sistem ini yang paling sederhana adalah 50% plus 1 atau sistem quorum di mana keputusan dilaksanakan apabila 2/3 suara menyatakan setuju. Jika pemilih 100 orang, maka proyek akan dilaksanakan apabila 50 atau 75 orang menyatakan setuju.
Berikutnya yaitu arrow paradox. Sistem pemungutan suara dengan cara ini mayoritas sederhana, tampaknya akan dengan mudah mencapai keputusan. Akan tetapi, arrow berhasil menunjukkan adanya masalah yang timbul dengan sistem ini apabila pemungutan suara diadakan untuk menentukan pilihan atas 3 kegiatan atau lebih. Arrow menyebutkan 5 syarat yang harus dipenuhi agar pemilihan suara dapat mencapai hasil yang efisien, yaitu hasil yang mencerminkan kesukaan masyarakat yang sebenarnya, yaitu 1. Pilihan harus dilaksanakan secara konsisten. 2. Pilihan alternatif, atau yang kedua tidak boleh ditekuk dengan berubahnya urutan-urutan pilihan yang disukai. 3. Urut-urutan pilihan tidak boleh berubah apabila 1 atau lebih pilihan alternatif dihilangkan. 4. Pemilihan harus menentukan pilihannya dengan bebas. 5. Penentuan pilihan tidak boleh dilaksanakan secara diktatorial. Kemudian pilihan berdasarkan pilihan titik atau voting. Cara pemilihan suara mayoritas memberikan nilai yang sama untuk setiap jenis pilihan dan setiap pemilih hanya menyatakan preferensi mereka berdasarkan ranking proyek yang paling disukai sampai ke proyek yang paling tidak disukai. Sistem majority voting tersebut dianggap kurang baik karena tidak mencerminkan derajat kesukaan setiap pemilih atas berbagai jenis proyek. Pemungutan suara berdasarkan pilihan titik atau point voting merupakan suatu cara mengatasi kelemahan tersebut dengan cara memberikan angka tertentu kepada setiap pemilih yang dapat mengalokasikannya pada setiap jenis proyek berdasarkan kesukaannya. Pilihan berdasarkan pilihan ganda atau plurality voting. Pemungutan suara berdasarkan pilihan ganda dilakukan dengan memberikan angka berdasarkan urutan kesukaan. Untuk proyek yang paling disukai diberi angka 1 dan nilai yang semakin besar untuk proyek yang tidak disukai. Misalnya ada 3 proyek C, D, dan P sehingga maksimum angka untuk proyek yang paling tidak disukai adalah nilai 3. Proyek yang mendapat nilai terkecil adalah proyek yang menang, sedangkan proyek dengan nilai terbesar adalah proyek yang kalah. Selanjutnya, teori demokrasi perwakilan. Dalam kenyataan, jarang terdapat cara pemungutan suara untuk menetapkan proyek-proyek pemerintah dengan melibatkan seluruh masyarakat. Pada umumnya, pemungutan suara dilakukan oleh rakyat melalui wakil-wakil mereka. Suatu model mengenai demokrasi perwakilan pertama kali dikemukakan oleh Joseph Schumpeter dan kemudian dikembangkan oleh Anthony Downs. Model ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa masyarakat dan wakil-wakil rakyat bertindak secara rasional yang didasarkan pada kepentingan pribadi mereka masing-masing. Tujuan para politisi atau wakil-wakil rakyat adalah mempertahankan kedudukan mereka. Ini dapat dilakukan apabila mereka menyuarakan kehendak masyarakat yang mereka wakili, sehingga tujuan wakil rakyat adalah memaksimalkan jumlah suara yang memilih. Jadi, menurut teori ini, adanya tujuan untuk memikirkan kepentingan diri masing-masing individu menyebabkan proyek-proyek pemerintah yang dilaksanakan adalah proyek-proyek yang diinginkan oleh rakyat. Walaupun mereka tidak secara langsung mengadakan pemilihan suara, tetapi melalui wakil-wakil mereka. Koalisi dalam pemungutan. Banyak proyek pemerintah yang tidak dilakukan secara sendiri, tetapi dalam satu paket yang terdiri dari beberapa proyek. Dalam hal ini, mungkin para pemilih mengadakan suatu koalisi yang memenangkan proyek yang disukai. Misalnya, dalam suatu pemilih terdapat 3 orang wakil rakyat, yaitu individu 1, individu 2, dan individu 3 yang memilih 4 buah proyek A, B, C, dan D yang dijadikan 2 paket. Tiap pemilih diberikan angka 100 yang dapat didistribusikan di antara 2 proyek dalam satu paket. Selanjutnya, pertukaran suara atau log-rallying. Log-rallying merupakan suatu cara bagi pemilih untuk melakukan solusi di antara para pemilih yang kalah dengan cara mempertukarkan suara agar sama-sama memperoleh keuntungan dengan cara memberikan nilai banyak kepada proyek yang disukai oleh pemilih lain. Apabila tersebut memberikan nilai yang lebih banyak kepada proyek yang disukainya, pelaksanaan pemungutan suara banyak dilakukan oleh wakil-wakil rakyat sehingga pemungutan suara tergantung kepada
para politis dalam melakukan strategi mensukseskan proyek pilihannya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.